4 kota paling maju di pantai barat Sumatera. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen. Pantai barat Sumatera mengacu pada kawasan pantai yang membentang di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, mulai dari Provinsi Aceh di utara hingga Provinsi Lampung di selatan. Kota-kota di pantai barat Sumatera yang dimaksud adalah kota-kota yang bersinggungan langsung dengan Samudera Hindia. Salah satu karakteristik kota-kota yang ada di pantai barat Sumatera adalah memiliki kawasan pantai indah dan eksotis seperti Pantai Padang di Kota Padang, Pantai Lampuk di Kota Banda Aceh, Pantai Panjang di Kota Bengkulu dan Pantai Pandan di Kota Sibolga, serta memiliki pulau-pulau yang cantik. Pantai barat Sumatera merupakan daerah rawan tsunami karena berada di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga sering terjadi aktivitas gempa bumi, dan kota-kotanya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Sejarah mencatat bahwa pantai barat Sumatera pernah menjadi pusat perdagangan dengan beberapa bandar dagang yang penting di masa lalu, seperti Barus, Banda Aceh, Padang, Pariaman, Sibolga, dan Bengkulu. Kota-kota di pantai timur Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka saat ini memang lebih maju dibanding kota-kota di pantai barat Sumatera. Kota-kota di pantai timur Sumatera seperti Kota Medan, Kota Batam, Kota Dumai, dan Kota Lok Seumawe. Akan tetapi bisa saja di masa depan kota-kota di pantai barat Sumatera bisa lebih maju dengan cara memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Berikut ditampilkan 4 kota paling maju di pantai barat Sumatera, yaitu Kota Padang, Kota Bengkulu, Kota Banda Aceh, dan Kota Sibolga. Kita mulai dari kota yang paling maju yaitu Kota Padang. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Julukan Kota Padang adalah kota tercinta dan kota bingkuang. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudera Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km persegi, dengan garis pantai sepanjang 84 km. Lebih dari 60% dari luas tersebut, sekitar lebih kurang 434,63 km persegi, merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada pertengahan tahun 2024, penduduk Kota Padang sebanyak 939.851 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa, Padang, Lubuk Alung, dan Pariaman. Saat ini, infrastruktur Kota Padang yang tersedia adalah Pelabuhan Teluk Bayur, Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Selain itu, jalan tol sudah ada di kota ini, yaitu Jalan Tol Padang Sicincin sepanjang 36,6 km, yang merupakan bagian tol Trans Sumatera yang menghubungkan Padang Pekanbaru. Di kota ini terdapat pabrik semen terkenal, yaitu Semen Padang yang terletak di Indarung. Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang juga merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Padang tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat, tetapi juga dengan potensi ekonominya yang terus berkembang, yaitu sektor pertanian. Sektor industri kecil dan menengah seperti kerajinan tangan seperti songket dan perhiasan tradisional menjadi daya tarik tersendiri. Potensi perikanan juga merupakan salah satu andalan ekonomi Kota Padang karena lautnya yang kaya akan sumber daya ikan, serta memiliki sumber mata air yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk produksi air mineral kemasan. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam perekonomian Padang. Dengan keindahan alamnya, serta warisan budaya yang kaya, kota ini menarik banyak pengunjung. Hotel, restoran, dan tempat wisata terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Ekonomi kreatif juga mulai mengambil peran penting. Kota Padang memiliki masjid raya yang terkenal dengan arsitektur rumah adat Minangkabau, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masjid ini selain merupakan tempat ibadah juga merupakan destinasi wisata bagi wisatawan.
Kemudian Kota Bengkulu. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang. Sama seperti Kota Padang, Kota Bengkulu juga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km persegi dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Jumlah penduduk Kota Bengkulu pada pertengahan tahun 2024 adalah sekitar 394.192 jiwa. Adapun julukan Kota Bengkulu adalah Bumi Rafflesia karena merupakan habitat alami bunga Rafflesia arnoldi, atau disebut juga Kota Pantai Panjang karena Bengkulu mempunyai pantai yang indah. Selain itu, Kota Bengkulu juga disebut Benculen yang sering digunakan dalam sejarah. Kota ini pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati. Di kota ini terdapat Benteng Marlborough. Benteng tersebut merupakan peninggalan Inggris. Bandara di Bengkulu bernama Bandar Udara Fatmawati Soekarno. Nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan ini berfungsi sebagai sarana transportasi laut untuk kegiatan penumpang, barang, serta pergerakan barang dalam negeri dan luar negeri, khususnya ekspor. Secara umum, perkembangan perekonomian Kota Bengkulu relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan kota-kota lain di pantai barat. Kota Bengkulu juga merupakan penghasil perikanan laut. Kemudian kota terbesar ketiga di pantai barat Sumatera adalah Kota Banda Aceh. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Di samping sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Julukan Kota Banda Aceh adalah Kota Serambi Mekah karena merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, karena Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh pada masa lalu. Banda Aceh sebelumnya bernama Kutaraja. Adapun jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sekitar 262.960 jiwa. Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 skala Richter di Samudra Hindia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Karena Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah baratnya dan Selat Malaka di bagian utaranya. Beberapa sektor ekonomi potensial yang ada di Kota Banda Aceh adalah kuliner, kerajinan tangan, serta energi terbarukan seperti tenaga angin. Aceh dikenal dengan wisata alamnya yaitu pantai yang indah dan juga mempunyai kekayaan wisata sejarah antara lain Museum Aceh yang memberikan informasi tentang sejarah dan budaya Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan ikonik dan gempa di Samudera Hindia pada tahun 2004. Kemudian Masjid Baitur Rahman yang penuh dengan sejarah dan tidak hancur sewaktu peristiwa tsunami. Taman Putropang PLTD apung bangunan peninggalan Belanda dan tempat-tempat menarik lainnya. Selain itu, Kota Banda Aceh terkenal dengan wisata kuliner. Pasalnya kuliner di kota ini menawarkan banyak hidangan nikmat yang menggugah selera para wisatawan. Tentunya wisata kuliner ini menjadi destinasi favorit yang tidak boleh tertinggal bagi pecinta makanan. Salah satu menu makanan terkenal di Aceh adalah mie Aceh, dodol Aceh, dan masih banyak lagi. Bandara di Kota Banda Aceh adalah Bandara Sultan Iskandar Muda dan pelabuhannya adalah Pelabuhan Ulilai. Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia yang memiliki peran sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional. Berbagai peluang investasi potensial untuk dikembangkan diantaranya perikanan tangkap, budidaya hingga industri pengolahan ikan. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh juga telah terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Selanjutnya kota di pantai barat Sumatera paling maju, yang keempat, yaitu Kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, berada pada kawasan Teluk Tapianauli.
Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km persegi dan merupakan kota terkecil di Indonesia. Kota kecil dan sempit ini juga dikelilingi bukit barisan dan Samudera Hindia. Kota Sibolga dijuluki kota ikan dan Sibolga Nauli yang artinya Sibolga yang cantik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga pada akhir tahun 2024, penduduk kota Sibolga sebanyak 100.282 jiwa. Akan tetapi jika digabung dengan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbatasan langsung dengan kota Sibolga, penduduknya lebih kurang 200.000 jiwa. Karena Sibolga Tapanuli Tengah adalah seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibu kota dari Keresidenan Tapanuli. Keberadaan Teluk Tapian Nauli menjadi salah satu penggerak ekonomi kota Sibolga. Karena letaknya yang strategis di pesisir pantai barat Sumatera serta memiliki kondisi laut yang relatif tenang karena terlindung oleh beberapa pulau, sehingga pelabuhan Sibolga menjadi area yang strategis tempat bersandarnya kapal-kapal ikan. Potensi perikanan kota Sibolga juga didukung oleh pelabuhan perikanan, pabrik es dan cold storage dan pabrik pengolahan ikan. Julukan kota Sibolga adalah kota ikan, menggambarkan bahwa perikanan merupakan sektor penting dalam perekonomian kota Sibolga. Ikan asin dari Sibolga merupakan produk unggulan yang menembus pasar nasional. Pelabuhan kota Sibolga memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor-impor. Pelabuhan Sibolga adalah pelabuhan bongkar muat karena telah dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga serbaguna, lapangan penumpukan peti kemas, dan terminal penumpang, serta fasilitas untuk menampung kapal besar. Pelabuhan ini juga berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata, khususnya wisata bahari di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sektor perdagangan hotel dan restoran memiliki potensi yang cukup besar serta sektor usaha kecil juga berkembang di kota ini. Dan akses udara juga tersedia di kota ini dengan adanya Bandara Ferdinand Lumban Tobing di Pinangsori, Tapanuli Tengah. Walaupun belum tersambung jalan tol, tetapi kota Sibolga sudah masuk dalam perencanaan tol tebing tinggi Parapat Sibolga dalam jaringan jalan tol Trans Sumatera.